Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Nurkanita. Saya dari SDIT Al-Furqan Palembang. Teman-teman dan dalam pada kesempatan ini saya akan bercerita dari provinsi Sumatera Selatan yang berjudul Jogil. Pada zaman dahulu ada seorang anak muda yang bernama Jogil. Ia tinggal di desa Selangit bersama ayahnya dan kakak iparnya. Saat musim bebas tiba, para ladang pergi ke hutan untuk membuka ladang baru. Jogil dan kakak iparnya pun ke hutan untuk membuka ladang mereka. Sesampainya di hutan, kakak iparnya langsung menebang pohon-pohon yang ada di dekatnya dengan dibantu Jogil. Tapi teman-teman, baru sebentar membantu, Jogil sudah merasa lelah. Kak, Jogil istirahat sebentar ya. Jogil sudah sangat lelah, kata Jogil. Kemudian dia mencari pohon yang sangat besar untuk berteduh. Sesaat kemudian Jogil sudah menemukan pohon yang sangat besar. Namun pas dia bersandar, ada seekor lundi merambat di kaki Jogil. Ih, lundi nih menggangguku saya, kata Jogil. Lalu diambilnya lundi itu dan dilemparnya. Kalian tahu gak lundi itu hewan apa? Lundi itu adalah sebuah ulat tanah yang berwarna putih dan memiliki kepala yang keras. Tapi teman-teman, lundi itu kembali merawat di kaki Jogil. Ih, lundi ini kenapa selalu kembali ke sini? Lalu teman-teman, dimakanlah lundi itu. Hah? Lalu dia kembali bersandar di pohon yang sangat besar itu. Namun Jogil merasakan pohon itu bergeser. Saat dia bersandar lagi ke pohon itu kembali bergeser, teman-teman. Ada apa lagi dengan pohon ini? Kata Jogil heran. Lalu dia mencoba mendorong pohon itu dan benar-benar bergerak, teman-teman. Jogil baru sadar kalau dia punya kekuatan luar biasa setelah memakan lundi itu. Lalu untuk membuktikan dirinya, Jogil mengangkat pohon itu dan benar-benar tercabut, teman-teman. Wah, sekarang aku jadi semakin kuat, kata Jogil. Kemudian sejak saat itu Jogil terkenal sebagai orang yang kuat dan suka menolong penduduk desa Selangit yang membutuhkan kekuatannya. Tapi pada suatu hari terdengar kabar bahwa orang-orang dari Lintang Patlawang akan menyerang desa Selangit. Jogil yang mendengar kabar itu langsung menyuruh orang-orang di desa Selangit untuk mengungsi ke tempat lain. Dan Jogil sendiri segera bersiap untuk bertarung. Namun benar saja teman-teman, pada sore harinya orang-orang dari Lintang Patlawang pun datang dengan senjata lengkap.
Namun alangkah terkejutnya mereka melihat desa selangit sunyi. Hush, hush. Hei pemuda, di mana semua orang-orang di desa selangit? Tanya pimpinan Patlawang. Maaf Tuan, semua penduduk di sini telah mengungsi karena takut kepada Tuan, kata Jogil. Wah, ternyata orang-orang di sini tak punya keberanian ya, kata pimpinan Patlawang. Karena hari hampir malam, tuan-tuan silakan beristirahat di tempat yang sudah saya siapkan, kata Jogil. Saat orang-orang dari Lintang Patlawang sedang tertidur, Jogil telah menyimpan senjata-senjata mereka dan dia menghitungnya sambil memijat senjata mereka. 1, 2, 3. Keesokan harinya, alangkah terkejutnya orang-orang dari Lintang Patlawang melihat senjata mereka sudah rusak. Siapa yang telah menghancurkan senjata kita? Kata orang-orang dari Lintang Patlawang. Saya juga yang telah merusak senjata-senjata kalian. Siapa yang berani melawanku? Majulah, tantang Jogil. Jogil pun mengeluarkan pedang emas. Lalu dia menghancurkannya sampai pialanya patah. Lalu orang-orang dari Lintang Patlawang pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Lalu mereka bilang, ampuni kami. Jogil mengejarnya sampai perbatasan desa. Saat melihat batu yang sangat besar, Jogil mengambil batu itu dan melemparkannya ke arah mereka. Batu itu pun mendarat di Lubuk Linggau. Sampai sekarang batu itu dinamai Batu Jogil. Sejak saat itu tak ada lagi orang yang ingin menyerang desa Selangit. Memanjat pohon buah kelapa, jangan bawa keranjang bawang. Mari ambil hikmah cerita. Jika punya kelebihan, gunakan untuk menolong. Oke, sudah dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi.